Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk boleh menyampaikan dan men-sharingkan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian sebagai sesama pelayan dan sesama hamba-hamba yang melayani Tuhan, Allah yang hidup itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini saya akan mengajak kita untuk bersama-sama memikirkan satu tema, yaitu harta dalam bejana. Harta dalam bejana. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk bersama-sama menundukkan kepala dan berdoa. Kita memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada siang hari ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan pembacaan dan perenungan kami akan firman-Mu. Kami berdoa biarlah kiranya Allah Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hati setiap kami masing-masing. Baik di dalam hati dan pikiran hamba-Mu, maupun juga di dalam hati setiap hamba-hamba-Mu yang berada di tempat-tempat yang lain, yang berada di daerah-daerah yang lain ya Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus juga hadir bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu ini. Allah Roh Kudus juga menyapa kehidupan setiap anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu ini. Sehingga firman Tuhan yang kami renungkan dan yang kami baca sungguh boleh berbicara kepada setiap kami sebagai pelayan-pelayan. Dan firman-Mu itu adalah firman yang hidup, yang boleh mengubahkan kehidupan setiap kami sebagai pelayan. Tuhan, hamba-Mu yang lemah dan sederhana ini hanya menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Untuk Kau pakai hanya menjadi alat di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Untuk boleh berbicara kepada setiap anak-anak-Mu, kepada setiap hamba-hamba-Mu yang mendengarkan penguraian firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah harta dalam bejana. Dan kita akan membuka dasar Alkitabnya dari 2 Korintus pasal 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-12. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami tertindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, seringkali di dalam gambaran kita, di dalam pikiran kita sebagai hamba-hamba Tuhan, bahwa kita ini memiliki keistimewaan khusus dibandingkan dengan jemaat-jemaat Tuhan, dengan orang-orang Kristen yang lain. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kita seringkali berpikir bahwa kita memiliki hak istimewa. Ada hal yang dispesialkan kepada kita sebagai hamba Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa sebagai hamba Tuhan kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang dilindungi senantiasa oleh Tuhan. Sehingga jika kita mengalami penyakit, maka kita akan berpikir bahwa kita pasti akan mengalami kesembuhan. Jika kita mengalami kesulitan di dalam masalah keuangan,
Kita akan berpikir bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan, membuka jalan bagi kita. Jikalau kita menemukan kesulitan di dalam pelayanan kita, maka kita berpikir bahwa pasti Tuhan akan selalu menyediakan jalan keluar. Selalu ada jalan keluar, selalu kemudian menjadi beres problemnya, menjadi sehat penyakitnya, menjadi dicukupkan dalam kekurangan kita. Karena apa? Karena kita berpikir bahwa kita adalah orang-orang yang spesial, yang diberikan hak khusus oleh Tuhan. Ada perlindungan khusus yang diberikan oleh Tuhan. Nah saudara, dalam pemikiran seperti ini kita akan selalu mengalami jalan keluar, pemeliharaan Tuhan dari segala penyakit, sakit penyakit, dan kemudian dalam segala kekurangan kita selalu akan dicukupkan. Saudara, seorang rekan hamba Tuhan menceritakan tentang keponakan dia. Pada waktu dia sakit, keponakannya itu berkata kepada dia, "Bibi, kalau saudara-saudara yang lain atau papa mama sakit, saya khawatir Bibi. Tetapi kalau Bibi yang sakit, saya tidak khawatir. Kenapa? Karena Bibi ini hamba Tuhan. Pasti Tuhan akan selalu sembuhkan." Saudara, iman seperti ini tentu saja adalah iman yang polos dari seorang anak kepada Tuhan, saudara sekalian. Tetapi iman seperti ini, saudara sekalian, kadang-kadang didasarkan kepada konsep yang seringkali tidak sepenuhnya benar, saudara sekalian. Sehingga konsep yang seperti ini, saudara sekalian, seringkali kita terapkan pada waktu kita menilai seorang hamba Tuhan yang masih muda tapi sakit dan terkena kanker yang ganas sekali. Dengan konsep seperti ini, pada waktu kita melihat kok ada orang muda, hamba Tuhan, masih muda, melayani Tuhan dengan baik, tapi kena kanker dan kemudian meninggal dunia. Wah, kita berpikir ini orang disertai oleh Tuhan atau tidak? Hamba Tuhan yang disertai oleh Tuhan atau tidak, saudara? Saudara, dengan konsep yang seperti itu kita menilai seringkali, wah ini kayaknya bukan hamba Tuhan yang disertai oleh Tuhan. Nah, jikalau ada hamba Tuhan yang juga mengalami kesulitan secara mental, secara mentalnya dia mengalami problem. Seringkali kita berpikir, wah ini hamba Tuhan kurang iman, hamba Tuhan yang juga tidak disertai oleh Tuhan. Sehingga dia mengalami masalah mental, dia mengalami masalah depresi. Ini tentu bukan hamba Tuhan yang disertai oleh Tuhan. Karena seringkali bayangan kita hamba Tuhan itu selalu memiliki hak istimewa dan selalu ada jalan keluar, saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, konsep yang seperti ini, saudara sekalian, yang dihadapi oleh Paulus di dalam jemaat yang dia layani, khususnya di dalam jemaat di Korintus. Pada waktu dia menuliskan surat 2 Korintus ini, Paulus menjumpai dan menemukan ada orang-orang yang memiliki konsep seperti itu. Dan orang-orang itu menilai Paulus mengalami penderitaan, penganiayaan dan lain sebagainya. Wah, ini apa betul hamba Tuhan yang disertai oleh Tuhan? Atau ini bukan hamba Tuhan yang disertai oleh Tuhan? Ini bukan rasul Tuhan nampaknya. Saudara, berhadapan dengan orang-orang seperti itulah Paulus menuliskan surat 2 Korintus ini, saudara. Nah, saudara, di dalam surat ini, khususnya di dalam perikop yang kita baca, di dalam ayat 7, saudara, Paulus mengatakan bahwa Injil itu dia umpamakan sebagai harta di sana, saudara sekalian. Saudara, ayat 7 mengatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Nah, harta ini apa maksudnya, saudara? Harta ini merujuk kepada Injil yang diberitakan oleh pemberita-pemberita Injil. Injil yang adalah kabar baik yang dibawa oleh pekabar-pekabar Injil. Nah, Paulus mengumpamakan Injil itu sebagai harta yang berharga. Kenapa harta yang berharga? Karena Injil itu menceritakan tentang Allah yang sejati, Allah yang benar. Dan Injil itu juga yang menceritakan tentang karya Allah,
apa yang Allah kerjakan di dalam menyelamatkan umat manusia. Injil itu menceritakan tentang tindakan Allah mengutus anaknya untuk menyelamatkan manusia. Supaya manusia yang percaya kepada anaknya, Tuhan Yesus Kristus, tidak mengalami kebinasaan. Injil itu juga yang menceritakan bagaimana manusia itu bisa dibebaskan, dilepaskan dari murka Allah. Bagaimana manusia itu dilepaskan dari kerajaan maut, kerajaan kegelapan, kepada kerajaan terang, menjadi milik Allah, menjadi anak-anak Allah. Injil itu adalah kabar baik yang menyelamatkan manusia yang percaya kepada Injil tersebut. Saudara, tidak heran Paulus mengatakan bahwa Injil itu adalah harta yang berharga. Tetapi Paulus juga mengatakan bahwa harta yang berharga itu, saudara, itu adalah harta yang ada di dalam bejana tanah liat. Saudara, di dalam bagian ini Paulus mengumpamakan bahwa mereka sebagai pemberita-pemberita Injil, orang-orang yang membawa kabar baik itu adalah bejana tanah liat. Betul, mereka memiliki harta yang berharga. Injil, kabar baik itu yang mereka sampaikan, yang mereka bawa kemana-mana. Itu adalah berita kabar baik yang mereka bawa. Tapi saudara sekalian, Paulus menggambarkan pemberita-pemberita Injil itu, termasuk dirinya sebagai pemberita Injil itu, sebagai bejana tanah liat. Dia hanya bejana tanah liat semata-mata. Saudara, apa yang mau digambarkan oleh Paulus ketika dia mengatakan bahwa pemberita-pemberita Injil itu, orang yang menyampaikan Injil itu adalah bejana tanah liat. Saudara, ada beberapa hal yang Paulus mau tekankan dan sampaikan dengan gambaran bejana tanah liat ini. Saudara, bejana tanah liat, karena dia terbuat dari tanah liat, maka dia itu gampang pecah, Bapak Ibu sekalian. Gampang pecah karena dia terbuat dari tanah liat. Jadi kalau dia, saudara sekalian, tidak dengan hati-hati diletakkan, disimpan, maka dia akan gampang sekali pecah. Karena dia terbuat dari tanah liat, bukan terbuat dari logam. Gampang pecah, mudah retak. Nah, selain daripada itu, Paulus juga mau menunjukkan bahwa bejana tanah liat ini adalah benda yang murah. Dia bukan benda karya seni yang luar biasa yang digantung di tempat-tempat yang banyak dilihat orang, yang tempat-tempat yang bisa dipamerkan kepada orang, atau di tempat-tempat tertentu yang merupakan harta yang berharga, saudara sekalian. Bejana tanah liat itu ditaruh di berbagai macam tempat yang biasa. Nah, bejana tanah liat itu bukan hanya menunjukkan bahwa dia barang murah, bukan barang yang mahal, berharga, karya seni yang luar biasa. Tetapi bejana tanah liat itu juga menunjukkan bahwa bejana ini, saudara sekalian, gampang dan mudah untuk digantikan dengan bejana yang lain. Nah, pada waktu bejana ini retak, pecah, saudara, pemilik itu biasanya tidak akan membawa kepada tukang reparasi. Pak, tolong reparasi bejana tanah liat saya. Pemilik biasanya tidak akan melakukan itu. Daripada mereka meminta orang untuk mereparasi bejana tanah liat itu, mereka lebih baik membeli yang baru. Karena murah sekali, gampang tergantikan. Saudara, di dalam bagian ini dengan kata lain Paulus mau mengatakan bahwa kita atau orang-orang yang memberitakan Injil, pemberita-pemberita Injil, termasuk Paulus sebagai pemberita-pemberita Injil, itu adalah orang-orang yang rapuh, mudah pecah. Dia juga adalah orang-orang yang bukan orang-orang yang digolongkan sebagai orang-orang yang memiliki karisma yang luar biasa, di mana-mana diagung-agungkan di dalam masyarakat, di tengah-tengah masyarakat sangat dihormati luar biasa. Enggak. Paulus mengumpamakan dia sebagai, saudara sekalian, orang yang biasa saja. Seperti tanah liat, bejana tanah liat. Dan mudah tergantikan dengan orang lain. Itu yang Paulus mau gambarkan dengan bejana tanah liat.
Dengan kata lain, saudara sekalian, Paulus dengan metafora, dengan gambaran bejana tanah liat ini mau menunjukkan kelemahan dirinya, kerapuhan dirinya, kerendahan dirinya, dan kemurahan dirinya, saudara sekalian. Pada waktu dia menghadapi penganiayaan, penderitaan, kesulitan. Apa yang membuat dia berharga? Apa yang menjadikan dia berharga bukanlah dirinya, tetapi harta itu yang disimpan, yang dipercayakan oleh Allah kepada pemberita-pemberita Injil. Berita yang dipercayakan yaitu adalah Injil itu sendiri yang dipercayakan kepada pemberita-pemberita Injil itu. Itu yang menjadikan mereka berharga, saudara. Tetapi gambaran ini menekankan satu hal, bahwa pemberita-pemberita Injil itu adalah orang-orang yang rapuh, orang-orang yang gampang pecah, berhadapan dengan berbagai macam kesulitan, saudara. Itu yang Paulus mau tekankan di sana. Dan kalau pemberita-pemberita Injil, orang-orang yang mengabarkan Injil itu mampu menghadapi tantangan, kesulitan, penganiayaan dan lain sebagainya, itu hanya semata-mata karena kuasa Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada pemberita-pemberita Injil itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus di dalam bagian selanjutnya menceritakan kesulitan apa, penderitaan apa yang mereka hadapi, yang dia sendiri pun hadapi. Di dalam ayat 8 sampai 11 misalnya, Paulus menggambarkan kesulitan, penderitaan yang dia alami. Dikatakan bahwa dia ditindas, saudara sekalian. Dia juga mengalami habis akal. Dia juga mengalami dianiaya. Dia juga mengalami dihempaskan. Dia juga mengalami senantiasa membawa kematian Kristus di dalam tubuhnya. Dan dikatakan juga bahwa dia terus-menerus diserahkan kepada maut. Hal-hal inilah yang Paulus hadapi di dalam pelayanannya. Dia mengalami ditindas, mengalami dianiaya, mengalami kemudian dihempaskan dan seterusnya, saudara. Kesulitan-kesulitan yang terus-menerus dihadapi di dalam pelayanan. Yang buat orang-orang tertentu ini tandanya orang itu tidak disertai dengan Tuhan. Paulus kemudian bukan hanya menuliskan tentang hal-hal yang dia alami, penderitaan dan penganiayaan dia alami. Tetapi saudara, di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 8 dan 9. Paulus juga menceritakan pengalaman dia. Bahwa pada waktu dia melayani di Asia Kecil, dia juga mengalami beban yang begitu berat, penderitaan yang begitu berat dan begitu besar. Sampai Paulus mengatakan, saudara sekalian, dia sudah putus asa dengan hidupnya. Karena dia merasa bahwa beban yang ditanggungkan kepada dia itu melebihi kekuatannya, melebihi kemampuannya untuk menanggung, saudara sekalian. Paulus, rasul yang besar itu, sampai bisa merasakan bahwa penderitaan itu, kesulitan itu yang diberikan kepada dia melebihi kekuatan dia, saudara. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 8 dan 9. Sampai-sampai Paulus mengatakan bahwa seolah-olah kami itu dijatuhi hukuman mati. Ya kayaknya sudah kami mengalami sengsara ini, ya pasti akan mati dah. Sampai-sampai Paulus merasa seperti itu, saudara sekalian. Dan tidak cukup hanya itu, tetapi di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7, Paulus juga menunjukkan bahwa dia di dalam pelayanannya mengalami duri dalam daging yang menggocoh dia. Dan dikatakan sebagai utusan iblis yang menggocoh dia. Duri dalam daging yang Paulus hadapi. Nah, kita tidak tahu dengan tepat apa duri dalam daging ini. Kemungkinan besar, saudara sekalian, Paulus mengalami penyakit fisik yang kemudian dia alami dan menghalangi pelayanan-pelayanan dia, yang menyulitkan dia di dalam pelayanannya. Sehingga dia berdoa kepada Tuhan tuh 3 kali supaya Tuhan mencabut duri dalam daging ini. Dan Paulus menggambarkan bahwa duri dalam daging ini adalah utusan iblis, berasal dari iblis. Sama seperti Ayub. Ayub mengalami sakit, tapi kita tahu penyebabnya adalah dari iblis yang mengirimkan sakit itu.
Tapi poinnya di sini saudara sekalian adalah Paulus mengalami sakit, saudara sekalian. Mengalami duri dalam daging yang terus menerus mendera dia. Dan dia sudah memohon supaya Tuhan menarik, tapi dia tidak mengalaminya. Dia terus mengalaminya terus menerus selama di dalam pelayanan dia. Dia mengalami hal itu. Dan tiada henti-hentinya dia mengalami itu, saudara. Saudara, buat orang-orang tertentu ini tandanya orang ini gak disertai Tuhan. Tapi buat Paulus justru kebalikannya, saudara. Justru saudara sekalian di tengah-tengah penderitaan itu, di tengah-tengah kesulitan itu, di tengah-tengah situasi di mana dia mengalami bahwa penderitaan itu sudah begitu berat melampaui kekuatan kami. Paulus mengatakan seperti itu. Justru mereka masih sanggup bertahan. Justru Paulus masih sanggup bertahan. Masih kuat bertahan, saudara sekalian. Paulus sampai mengatakan, saudara sekalian, bahwa kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa, saudara. Saudara, kenapa Paulus mampu menghadapinya? Saudara, padahal dia ada bejana tanah liat yang rapuh itu secara manusia gampang pecah. Karena Paulus mengatakan, supaya nyata, ayat 7b, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Secara manusia kami rapuh, hancur, pecah, gampang pecah. Tapi kami masih mampu bertahan. Seolah-olah bejana tanah liat itu, saudara sekalian, ada lem. Saudara sekalian, di tengah-tengah kelemahannya yang mudah pecah, ada lem yang tetap mengikat bejana tanah liat itu. Di sini Paulus mengatakan bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami, saudara. Dan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, Paulus juga di sana menceritakan bahwa di dalam permohonannya kepada Tuhan, Tuhan menjawab, justru di dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan itu menjadi nyata. Anugerah Tuhan itu menjadi nyata, sempurna, saudara sekalian. Diperlihatkan secara sempurna di dalam pelayanan Paulus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menyadari kelemahan dia, saudara sekalian. Dan dia tahu kelemahan dia. Bahwa dia rapuh. Tapi justru kelemahan dia ini membawa dia kepada Allah itu sendiri. Kepada kuasa Allah, kepada kekuatan Allah. Bukan dengan kekuatan dia sendiri, dengan kemampuan dia sendiri. Justru dengan kesadaran dia akan kelemahan dia, kerapuhan dia. Ini membawa dia kepada kuasa Allah, anugerah Allah yang cukup kepada dia. Sehingga saudara, kalau dia berhasil di dalam pelayanannya, kalau dia mampu di dalam pelayanannya, menunjukkan kuasa Tuhan, menunjukkan mujizat Tuhan, melakukan pelayanan sehingga ada orang-orang yang mengalami pertobatan, itu bukan karena kemampuan dia. Tetapi itu adalah karena anugerah Tuhan yang bekerja di dalam hidup dia. Itu karena kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan Paulus. Saudara, pengakuan akan kelemahan membawa kepada kuasa Tuhan. Justru di dalam kelemahan, saudara sekalian, kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna di sana. Sebaliknya, orang yang merasa sanggup, kuat, mampu dengan kekuatannya, tidak lagi merasa perlu memohon kuasa dan pertolongan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saudara, kita mungkin pernah mendengar tentang Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, dia hidup sekitar abad ke-19 di Inggris. Dan diceritakan dan dikatakan bahwa Charles Spurgeon ini adalah pengkhotbah yang terkenal sekali. Dia bukan hanya pengkhotbah yang terkenal, bahkan dia mendapat julukan pangeran daripada pengkhotbah. Ini artinya bahwa dia itu pengkhotbah yang luar biasa. Kalau orang mengatakan raja khotbah misalnya begitu ya, itu artinya wah, pengkhotbah yang jago kemana-mana begitu ya. Nah, ini dia digelari atau dijuluki sebagai pangerannya pengkhotbah-pengkhotbah. Jadi orang-orang yang
di atasnya pengkhotbah-pengkhotbah saudara sekalian. Ini di atas, luar biasa sekali kan, bukan? Kalau dia dijuluki seperti ini. Dan sejarah juga mencatat bahwa pada waktu Charles Spurgeon itu meninggal pada tahun 1892, dia meninggal dunia. Diceritakan saudara sekalian bahwa ada 60.000 yang mendatangi saudara sekalian. Yang mendatangi ketika saudara sekalian bahwa mayat daripada Charles Spurgeon ini saudara sekalian disemayamkan saudara sekalian di gereja di Inggris saudara sekalian. Di Metropolitan Tabernacle, sebuah gedung gereja reform di London pada waktu itu. Dan dia disemayamkan mayatnya di sana selama beberapa hari. Dan 60.000 orang saudara sekalian datang memberikan penghormatan. Bayangkan 60.000 orang. Dan diceritakan juga saudara sekalian pada waktu jenazahnya itu dibawa ke pemakaman. Ada kurang lebih 100.000 orang berdiri di tepi jalan saudara sekalian memberikan penghormatan kepada Charles Spurgeon pada waktu kemudian jenazahnya itu dibawa ke pemakaman. Dan dikatakan bahwa di belakang kereta itu kurang lebih ada 3 kilometer orang berjalan di belakang kereta itu saudara sekalian. Jadi dari kereta itu sampai kepada belakangnya itu ada kurang lebih 3 kilometer orang yang kemudian mengiringi kereta itu saudara. Dia ada pengkhotbah yang terkenal saudara sekalian. Dan di dalam hidupnya diceritakan bahwa dia juga menulis banyak tafsiran Alkitab. Dia menuliskan banyak buku-buku khotbah, buku-buku tentang doa, menulis banyak tentang renungan harian. Dia menulis juga banyak di majalah-majalah, menuliskan puisi dan menuliskan lagu-lagu himne. Dia banyak menghasilkan khotbah-khotbah saudara sekalian yang bagus, yang menantang pemikiran orang-orang pada waktu itu. Nah, pada waktu dia berkhotbah, orang-orang itu mendengarkan khotbahnya dia. Orang-orang itu bisa berkonsentrasi, tertarik saudara, tertawan dengan khotbahnya dia. Sehingga bisa dengan tenang mendengarkan khotbahnya Charles Spurgeon ini. Saudara, dia orang yang luar biasa sekali saudara. Orang yang terkenal, luar biasa dipakai Allah. Nah tetapi tahukah saudara, Charles Spurgeon ini dikatakan juga mengalami yang namanya depresi saudara sekalian. Dia mengalami depresi di dalam hidupnya. Dia mengalami itu sejak umur 24 tahun saudara. Dia bahkan menuliskan saudara sekalian pada masa dia mengalami depresi itu. Dia bisa menangis berjam-jam saudara sekalian. Dia menangis tanpa dia tahu kenapa, apa sebabnya dia menangis. Dia hanya merasa seperti seorang sedih saudara sekalian. Dan dia menangis berjam-jam tanpa tahu mengapa dia menangis. Nah, Spurgeon juga melihat bahwa depresi yang dia derita itu saudara tidak bisa dipahami secara logis saudara sekalian. Kenapa? Dan apa sebabnya saudara? Nah tetapi saudara sekalian, yang luar biasa adalah Charles Spurgeon ini melihat depresinya itu seperti duri dalam daging di dalam dirinya Paulus. Saudara, Charles Spurgeon melihat bahwa depresi itu adalah duri dalam daging bagi diri dia. Ini adalah duri dalam daging supaya apa? Supaya saya menyadari kelemahan saya dan supaya saya menyadari akan kuasa Tuhan. Sehingga dia kemudian berkata bahwa bukan dengan kuat kuasaku, bukan dengan kekuasaanku, bukan dengan kekuatanku, tetapi dengan Roh Kudus Tuhan yang menyertai dia. Saudara, kemampuan Charles Spurgeon di dalam pelayanan dia bukan karena kekuatan dia, bukan karena kemampuan dia, tetapi karena Roh Kudus. Saudara, di dalam kelemahan-kelemahan yang dia alami itu saudara sekalian, membuat dia makin bersandar kepada firman Tuhan, makin bersandar kepada doa dan perenungan terhadap firman-Nya saudara. Dan Charles Spurgeon itu melihat bahwa janji-janji Tuhan di dalam Alkitab itu yang mengangkat dia saudara. Di tengah-tengah kondisinya yang gelap itu di dalam depresinya. Firman Tuhan itu yang mengangkat dia saudara. Dan yang memberi jangkar kepada kehidupan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kelemahan Charles Spurgeon menemukan bahwa
kekuatan Tuhan, firman Tuhan itu yang menolong dia, yang mengangkat dia. Mengangkat dia di tengah-tengah kegelapannya, saudara. Yang kadang dia merasakan bahwa dunia sekelilingnya itu sudah gelap. Tapi di tengah-tengah kegelapan itu, saudara, firman Tuhan itu, penghiburan firman Tuhan, kekuatan dari firman Tuhan itu, saudara sekalian, itu yang mengangkat dia dari keputusasaannya, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, kita bisa melihat bahwa Paulus menggambarkan kita sebagai pemberita firman itu adalah bejana tanah liat. Paulus di dalam bagian ini bukan hanya berbicara tentang dirinya, saudara. Dia juga mengingatkan kita. Paulus melalui bagian ini mengingatkan kita. Saudara, Paulus mengingatkan kita bahwa sebagai pelayan-pelayan kabar baik itu, sebagai pelayan-pelayan yang membawa berita Injil, berita yang menyelamatkan itu, saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang rapuh. Kita adalah orang-orang yang rapuh dalam hal fisik. Kita bisa mengalami penuaan, saudara sekalian, di dalam fisik kita. Kita juga bisa mengalami sakit penyakit di dalam kehidupan kita. Bahkan kita mengalami sakit penyakit yang membawa kepada kematian, khususnya di masa pandemi COVID ini, saudara sekalian. Kita secara fisik adalah lemah, saudara. Pada hari ini kita ada baik-baik, tetapi beberapa hari kemudian karena entah penyakit COVID dan sebagainya, kita meninggalkan dunia ini. Saudara, kita bukan hanya rapuh secara fisik, tetapi juga kita rapuh secara hal mental, dalam hal mental. Kita gampang takut, saudara sekalian. Kita bisa mengalami yang namanya takut, saudara. Kita bisa mengalami yang namanya kesepian di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan hanya itu, tetapi kita juga bisa mengalami stres. Kita bisa bahkan mengalami depresi, saudara. Karena kita juga rapuh di dalam kehidupan mental kita. Kita bisa takut, saudara. Kita bisa kemudian mengalami kesepian di dalam hidup kita. Setelah kita melayani sekian lama, pada masa usia tua kita bisa merasa kesepian, saudara. Nah, saudara, kita bukan cuma rapuh dalam hal mental, tetapi kita juga rapuh dalam hal spiritual, kerohanian kita. Saudara, di dalam kehidupan kerohanian kita bisa berbuat dosa, saudara sekalian. Jatuh ke dalam dosa. Kita bisa berjatuh dalam dosa dalam masalah seks. Kita bisa jatuh dalam dosa dalam masalah pencarian harta dunia ini. Kita bisa jatuh dalam masalah kedudukan dan kekuasaan, saudara sekalian. Kita bisa jatuh dalam dosa ini dan kita bisa jauh dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita rapuh dalam hal ini. Saudara, kehidupan Rafi Zakarias, seorang apologis Kristen, seorang pelayan Tuhan, saudara. Di satu sisi dia memberitakan Injil, dia melakukan pembelaan terhadap Injil. Tapi kehidupannya di sisi yang lain menunjukkan bahwa dia juga jatuh dalam hal seksual. Dia menunjukkan bahwa seorang pelayan Tuhan ternyata juga bisa memiliki kehidupan ganda. Di satu sisi dia melayani Tuhan dan menyampaikannya dengan baik, tapi di sisi lain kehidupannya menunjukkan kehidupan seksual yang tidak beres. Saudara, kita bisa jatuh dalam hal dosa, saudara. Saudara, kita adalah manusia-manusia yang rapuh, saudara. Tetapi saudara sekalian, pada waktu kita menyadari kerapuhan kita ini, saudara. Pada waktu kita menyadari bahwa kita adalah manusia-manusia yang rapuh, pemberita-pemberita Injil yang rapuh, saudara. Saudara, baiklah kita bersama-sama dengan Paulus mengatakan bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara, kesadaran itu akhirnya membawa kita kepada Tuhan. Tuhan, saya lemah. Saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Tetapi saya tahu dengan kekuatan-Mu, dengan anugerah-Mu, dengan roh-Mu, saudara. Kita mampu, saya mampu melayani Tuhan. Kalau saya menghadapi tantangan penganiayaan, penindasan, bukan dengan kekuatan saya, tapi dengan Roh Kudus. Itulah sebabnya saudara, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita perlu senantiasa bersandar, bergantung kepada
kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Kepada kuasa Roh Kudus Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam kehadiran Roh Kudus Tuhan. Itulah sebabnya di dalam kehidupan pelayanan kita senantiasa perlu bergantung kepada kekuatan firman itu sendiri. Kepada kekuatan doa itu sendiri. Kepada hal-hal yang merupakan kekuatan Allah itu sendiri. Kita bergantung dan bersandar kepadanya, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan pelayanan kita selama ini? Apa yang kita kerjakan di dalam pelayanan kita, saudara? Apakah kita semata-mata bersandar dan kekuatan, kemampuan kita sendiri, menyangkal kelemahan-kelemahan kita? Atau kita sama seperti Paulus, kita tahu kita rapuh, bisa jatuh dalam dosa. Kita bisa mengalami masalah mental. Kita bisa mengalami sakit penyakit, bahkan yang membawa kepada kematian. Tapi di dalam semuanya itu, justru di dalam kelemahan kita belajar bahwa kuasa Tuhan menjadi nyata. Kuasa Tuhan menjadi terlihat di dalam pelayanan kita. Sehingga prinsipnya bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, tapi oleh Roh Tuhan, oleh kekuasaan Tuhan yang memampukan kita. Itulah sebabnya kita perlu di dalam hidup kita senantiasa bergantung kepada Tuhan, memohon kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, maukah kita sebagai hamba-hamba Tuhan meletakkan diri kita yang rapuh ini di dalam tangan Tuhan yang kuat itu, supaya kita diberikan kekuatan oleh Tuhan, supaya di dalam kelemahan kita kuasa Tuhan itu justru yang nyata, yang kelihatan di dalam setiap pelayanan kita. Maukah kita, Bapak Ibu sekalian? Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebagai hamba-hamba-Mu ya Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami. Untuk kami boleh menyadari kelemahan-kelemahan kami dan kerapuhan kami. Dan pada waktu kami menyadarinya, kami meletakkannya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, yang penuh dengan kuasa itu. Dan kami memohon, kami berdoa, supaya Tuhan di dalam pelayanan kami, Tuhan senantiasa menopang, memberi kekuatan, kuasa-Mu. Sehingga sampai pada akhirnya Tuhan, kami boleh finishing well. Kami boleh mengakhiri pelayanan-pelayanan kami dengan baik. Dan kami boleh didapati sebagai pelayan Tuhan yang setia di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan boleh berkata kepada kami, baik sekali Engkau, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau terus menopang kami ya Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang penuh godaan ini. Supaya kami boleh mengakhiri pelayanan ini dengan baik di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang empunya hidup kami, menjadi Tuhan di dalam kehidupan pelayanan kami. Kami berdoa. Amin.